Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum mengenai zakat. Zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut kendati secara penyebutannya berbeda, namun memiliki satu arti yang sama. Sesuai dengan firman Allah Quran Surah At-Taubah ayat 103, yakni mensucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat. Kata tersebut ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda. Antara lain, yang pertama, zakat berarti at-thaharu, membersihkan atau mensucikan. Demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan hartanya maupun jiwanya. Sebagaimana disinggung, hal ini tegas dijelaskan Allah dalam firman-Nya Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kedua, zakat berarti atau haru, yang artinya berkah. Orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih. Karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Yang ketiga, an-namu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menjelaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan kebersihan zakat yang telah ditunaikan. Kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya pada prinsipnya bukan bertambah, melainkan berkurang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah. Yang keempat, zakat bermakna as-solahu, yang artinya beres atau bagus. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus. Artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakat akan merasakan kepuasan atau qanaah terhadap harta yang dimilikinya tanpa ada rasa mengeluh atau kekurangan yang ada. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, hablum minallah dan hablum minannas, dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Banyak hikmah dan tujuan yang terkandung dan diwajibkannya zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau menerima, tetapi kepada banyak komponen, diantaranya yang pertama, perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Yang kedua, zakat mendidik berinfak dan memberi sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Ia pun mendidik agar mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Di antara masalah yang tidak ada perbedaannya antara ulama di bidang pendidikan dan di bidang akhlak adalah bahwa adat kebiasaan akan memberikan efek yang dalam pada akhlak, cara dan pandang hidupnya, karena dikatakan bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang kedua. Artinya bahwa adat kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang mendekati tabiat yang pertama yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia.
Yang ketiga, zakat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhannya dan akhirat, serta merupakan obat agar hati jangan tenggelam dalam kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia dengan adanya syariat memerintahkan pemilik untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaannya yang berlebihan terhadap hartanya. Kemudian yang keempat, membersihkan harta. Harta yang dikumpulkan melalui manusia melalui usaha dan upaya dari beragam sumber dan tidak tertutup kemungkinan terjadinya pencemaran pada harta yang diperoleh. Pencemaran itu mungkin terjadi karena yang pertama, ketika proses pengumpulan harta ada sesuatu yang subhat yang tidak disadari atau diketahui oleh yang bersangkutan. Yang kedua, ada kemungkinan di dalam harta yang dikumpulkan terdapat hak-hak pihak lain seperti hak fakir miskin yang seharusnya diberikan kepada mereka. Yang kelima, sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harusnya dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi, dan terlebih lagi peningkatan kualitas. Adapun syarat zakat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat yang pertama Islam. Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali, sedangkan zakat mal atau harta hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi wali di Yaman, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaklah mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika mereka sudah mengucapkannya, maka perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka telah menaatinya, maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka. Jika mereka telah menaatinya, ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jika mereka telah menaatinya, maka ajarkanlah mereka untuk pergi haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu." Yang kedua, merdeka. Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seseorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, karena harta milik hamba sahaya tidaklah sempurna. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang keempat, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Yang kelima, tidak dalam keadaan berhutang. Yang keenam, kepemilikan harta telah mencapai setahun. Yang ketujuh, harta yang dimiliki merupakan harta penuh, secara utuh dan berada di tangan sendiri. Yang kedelapan, telah mencapai nisab. Kemudian ada syarat sah pelaksanaan zakat. Sebagaimana dijelaskan, ada 2 syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu niat dan tamlik. Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam pelaksanaan zakat. Yang kedua adalah tamlik, menjadikan seseorang milik sesuatu. Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makanan kepada mustahik kecuali dengan jalan tamlik. Sekian kultum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.